berjumpa kembali anak-anakku kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. Kita berjumpa kembali untuk pembelajaran berikutnya, yaitu materi kelas 8. Dan sebelumnya mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa, dipersilakan. Selesai, ambil buku tulis, buku paket, kemudian modul, pensil, persiapkan dengan baik. Mari kita belajar bersama. Untuk materi berikutnya, bab 3 tentang relasi dan fungsi. Kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Pengalaman belajar yang akan kalian peroleh adalah 1. Menjelaskan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. 2. Mendefinisikan relasi dan fungsi. 3. Memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi. 4. Mengamati fungsi dan bukan fungsi. 5. Memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi. 6. Menggambar grafik fungsi dan koordinat kartesius. Yang pertama yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu 1. Diagram panah, 2. Diagram kartesius, 3. Himpunan pasangan berurutan. Perhatikan contoh berikut. Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti tabel berikut. Nama siswa Abdul. Pelajaran yang disukai matematika sama IPA. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai olahraga, keterampilan. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris, sedangkan Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Permasalahan tersebut dapat dinyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Misalnya tadi A, himpunan A, misalnya nama anak Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Himpunan B menyatakan kesukaan pelajarannya, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dengan relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah pelajaran yang disukai. Jadi intinya yang menghubungkan apa dari himpunan A dan himpunan B adalah pelajaran yang disukai. Lihat diagram panahnya, arah panahnya. Ini yang namanya tadi yang menghubungkan. Nih,
pelajaran yang disukai. Ini nama anak himpunan A adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Sedangkan himpunan B apa isinya di sini? Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan olahraga. Arah panah ini, perhatikan, arah panah menunjukkan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Sekarang diagram kartesiusnya, perhatikan. Diagram kartesius, kalau tadi diagram panah, ini diagram kartesius yang B. Ada garis bawah, sumbu A, ini adalah sumbu X ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah miliknya A. A itu namanya apa tadi? Anak-anak yang menyukai pelajaran. Yang B, yang tegak ini adalah himpunan B. Apa kesukaannya? Yaitu olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu yang mendatar. Sekali lagi, yang ini anggota-anggota himpunan B yang ada pada sumbu tegak atau vertikal. Sekarang yang berikutnya adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Tadi himpunan A adalah nama anak, himpunan B adalah mapelnya, mata pelajarannya. Maka Abdul, ini perhatikan ya, ini Abdul, tadi Abdul sukanya apa? Hanya matematika. Maka Abdul ada dalam kurung ya, ini kurung kurawal, perhatikan ada kurung kurawal. Abdul suka matematika. Abdul suka IPA, jadi sendiri-sendiri, sepasang-sepasang. Kemudian Budi suka IPA, Budi suka IPS. Kemudian Budi, ada 3 ya, Budi suka kesenian. Sedangkan Chandra suka keterampilan. Chandra suka olahraga ya. Dini suka bahasa Inggris. Dini suka kesenian. Kemudian Elok suka matematika. Elok juga suka IPA. Kemudian Elok suka keterampilan. Ini dari namanya himpunan pasangan berurutan. Sekali lagi, tadi ada diagram panah, ada diagram kartesius, ada pasangan berurutan. Diketahui 6 orang anak kelas 8 SMP 1 Siwalan, yaitu Gina, Santi, Susan, Bintoro, Agung, dan Roni. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Gina dan Santi mempunyai ukuran sepatu 37. Bintoro mempunyai ukuran sepatu 40 dan Susan 38. Sedangkan Agung dan Roni memiliki ukuran sepatu 39. Dari permasalahan di atas, nah ini ada 3 pertanyaan. Gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak dengan ukuran sepatu. Yang B, gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan koordinat kartesius. C, tulislah pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Ya, selanjutnya kita pahami tentang fungsi, ciri-ciri fungsi. Perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain, dan himpunan B kita sebut dengan daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapatkan pasangan di anggota himpunan A kita sebut dengan
daerah hasil atau ring, tulisannya range ya, bacanya ring. Contoh, misalnya ada himpunan anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ada himpunan B, anggotanya 1, 5, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Sekali lagi, dibaca dengan teliti. Anggota A 2 kali dari anggota B. Apakah relasi A ke B tersebut fungsi? Sekali lagi, fungsi cirinya apa tadi ya? Nah, sekarang untuk mengetahui apakah A ke B termasuk fungsi atau bukan, lakukan prosedur berikut. Diketahui relasi dari A ke B. Anggota A 2 kali anggota B. Maka dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan. 2, pasangannya berapa? 1. Ya, karena A ini 2 ini adalah 2 kali 1. 10 pasangannya dengan 5 karena 10 ini adalah 2 kali 5. Coba kita perhatikan kembali beberapa anggota A lainnya yang tidak mempunyai pasangan ke B, yakni beberapa anggota A yang tidak memiliki pasangan di B adalah 4, 6, 8, 12, 14, dan 16. Hal ini karena tidak ada bilangan X di B. Demikian sehingga 4 2 kali anggota B, 6 2 kali anggota B, 8 2 kali anggota B, 12 2 kali anggota B, 14 2 kali anggota B, dan 16 2 kali anggota B. Demikian juga ya, demikian relasi ini bukan fungsi dari A ke B karena ada beberapa anggota A yang tidak memiliki pasangan. Jadi cirinya sekali lagi kalau fungsi ternyata semua anggota A memiliki pasangan di himpunan B. Ya, karena di A kalau ada yang tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukan merupakan fungsi. Contoh, perhatikan fungsi dan bukan fungsi. Perhatikan contoh dan perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan himpunan A ke himpunan B. Nomor 1, contoh fungsinya adalah 1 pasangannya A, 2 pasangannya A, 3 pasangannya A. Jadi anggota A semuanya punya pasangan di B. Ya, kalau bukan fungsinya ini, contoh bukan fungsi. 1 pasangannya A, 2 pasangannya A, 2 pasangannya B. Nah, ini ada yang double. Ini kenapa bukan fungsi? Karena ini ada anggota A memiliki 2 pasangan. Kalau ini satu-satu, A angka 1 atau yang ada di A punya pasangan